Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosa Farka Imelda, NIM 1803211001113. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Efficiency of Land Use in Smallholder Palm Oil Plantation in Indonesia, a Stochastic Frontier Approach. Di Indonesia, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan ekspor minyak sawit mencapai 2,7% menjadi 19,45%. Pada tahun 2014 sebesar 24,3 juta ton mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 29,67 juta ton. Permintaan kelapa sawit yang semakin meningkat ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan memberi izin perluasan perkebunan kelapa sawit dengan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 yang berimplikasi pada peningkatan luas lahan yang digunakan. Adanya perluasan lahan kelapa sawit memberi dampak negatif bagi lingkungan, yaitu berupa perubahan hutan yang diakibatkan oleh deforestasi. Hal tersebut berdampak pada perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati yang merupakan sebab adanya isu politik untuk meningkatkan perluasan lahan. Dampak lain yang disebabkan oleh adanya perluasan lahan yang dilakukan dengan pembakaran juga telah meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk karbon dioksida. Meningkatnya karbon dioksida menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Negara-negara di dunia yang menghasilkan kelapa sawit didesak untuk mengurangi deforestasi dengan mengurangi perluasan lahan kelapa sawit. Setidaknya terdapat 3 alasan dalam mengembangkan kelapa sawit di daerah tropis, yaitu yang pertama, kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang paling menguntungkan di dunia. Negara dengan perkebunan sawit terbesar seperti Indonesia, dengan meningkatkan jumlah lahan budidaya, tentunya pendapatan juga akan meningkat. Hal tersebut menjadi motivasi untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi. Alasan kedua yaitu minyak sawit dapat digunakan untuk berbagai macam produk, yang membuat tindakan boikot terhadap produk minyak sawit tidak mungkin berhasil. Alasan ketiga, pasar terbesar minyak sawit yaitu Cina dan India belum menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak sawit, sehingga tidak mungkin untuk memboikot produk sawit. Kondisi seperti inilah menjadi kompleks karena perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Akan tetapi, adanya penambahan lahan budidaya kelapa sawit yang terus berlangsung menyebabkan masyarakat lokal kehilangan pemanfaatan sumber daya hutan. Perlu adanya pertimbangan dalam perluasan lahan budidaya kelapa sawit setelah mengetahui dampak negatif, yaitu dengan melakukan evaluasi efisiensi penggunaan lahan, yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi laju deforestasi. Tujuan dari evaluasi efisiensi penggunaan lahan yaitu untuk mengukur penggunaan lahan di suatu wilayah. Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan lahan dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Salah satunya yaitu pendekatan Stochastic Frontier Analysis. Penerapan analisis frontier digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan penggunaan lahan yang memaksimalkan tingkat produksi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan manfaat ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di Indonesia merupakan salah satu negara produksi minyak sawit terbesar, akan tetapi tingkat produktivitasnya masih cenderung stagnan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pendekatan fungsi jarak input yang dilengkapi dengan estimasi stochastic frontier. Subjek dari penelitian ini yaitu berupa lahan kelapa sawit, petani yang mengalami inefisiensi lahan,
serta diskusi tentang karakteristik sosial dan ekonomi petani yang akan memberi penjelasan mengenai bagaimana meningkatkan efisiensi lahan untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia. Untuk mengukur efisiensi penggunaan lahan dari sudut pandang fungsi produksi, penelitian ini menggunakan fungsi Shepard, jarak input dari subvektor penggunaan lahan. Kurva pada jurnal memberikan ilustrasi isokuan dari fungsi produksi. Pelaksanaan penerapan fungsi jarak masukan dalam pengukuran efisiensi lahan memerlukan fungsi yang lebih spesifik. Aplikasi model deterministik dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam menerapkan fungsi jarak input dengan mengikuti analisis stokastik frontier. Pestisida diukur dengan menjumlahkan total pestisida padat dan cair dengan nilai ukuran ribuan rupiah. Pohon adalah jumlah tanaman yang dibutuhkan berdasarkan kondisi tanaman, yaitu tanaman belum menghasilkan. Selanjutnya tanaman menghasilkan dan tanaman yang tidak menghasilkan, yaitu yang sudah tua dan rusak. Luas lahan adalah luas lahan per hektar di perkebunan kelapa sawit. Dalam penelitian ini, peneliti mengurangi elastisitas lahan terhadap output dan input berupa pohon dan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Elastisitas tanah diperoleh dengan mengambil turunan orde parsial dari turunan pertama dalam model. Setiap variabel yang digunakan dievaluasi pada nilai variabel tertentu dengan menghitung rata-rata sampel penuh. Dalam tabel yang disajikan hasil estimasi elastisitas lahan masing-masing untuk setiap input dan output yang digunakan. Elastisitas berfungsi untuk memberikan gambaran seberapa besar perubahan presentase lahan yang meningkat ketika presentase perubahan input dan output meningkat. Rata-rata elastisitas lahan terhadap pohon memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0,86, sedangkan elastisitas lahan terhadap output sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan luas lahan lebih karena pertambahan jumlah pohon, sedangkan output yang dihasilkan lebih kecil. Hal ini wajar jika kita melihat hasil produktivitas kelapa sawit rakyat lebih rendah dari produktivitas perusahaan dan pemerintah. Masukan pupuk memiliki nilai rata-rata 0,17, sedangkan pestisida dinilai lebih tinggi, yaitu sebesar 0,067, dan tenaga kerja sebesar 0,043. Petani lebih banyak melakukan pemberantasan hama yang merupakan salah satu masalah pada tanaman kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk lebih sedikit daripada pestisida. Petani menghadapi lebih banyak hama tanaman yang menurunkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Penggunaan tenaga kerja dalam proses pengelolaan kelapa sawit oleh petani kecil melibatkan lebih banyak anggota keluarga atau kerabat dekat sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Perhitungan efisiensi penggunaan lahan di setiap provinsi ditunjukkan pada tabel yang dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, rata-rata keseluruhan perkebunan kelapa sawit rakyat dari 17 provinsi yang dianalisis berada di bawah 1, yang artinya rata-rata keseluruhan provinsi yang dianalisis mengalami inefisiensi lahan. Rata-rata efisiensi lahan berada pada kisaran nilai 0,1 sampai dengan 0,7, atau berada pada tingkat efisiensi sedang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoffman dan Farkey yang menemukan faktor penggunaan lahan di perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami inefisiensi. Penggunaan lahan karena kekhawatiran penggunaan lahan kelapa yang berlebihan.
Situasi ini memprihatinkan karena lahan kelapa sawit Indonesia terletak di hutan primer dan hutan gambut. Yang kedua yaitu provinsi dengan skor tertinggi adalah Sumatera Selatan, yaitu sebesar 0,715, yaitu sebesar 0,715. Kalimantan Tengah 0,702, Sulawesi Barat 0,701, dan terendah dari bawah adalah Lampung 0,620, Jambi 0,633, dan Bengkulu 0,653. Selanjutnya yang ketiga, Sumatera dan Kalimantan merupakan sentra penghasil kelapa sawit terbesar, namun memiliki tingkat efisiensi lahan yang relatif rendah. Peluang untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi masih dapat ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit rakyat di setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi jarak masukan, kemudian diestimasi dengan menggunakan analisis stokastik untuk mengetahui tingkat efisiensi lahan di setiap wilayah. Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata perkebunan kelapa sawit rakyat berada pada nilai 0,781. Jika kita menilai berdasarkan nilai yang ditentukan, rata-rata perkebunan kelapa sawit rakyat mengalami inefisiensi lahan. Hasil pemetaan 3 wilayah dengan efisiensi tertinggi adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Dan 3 terendah dari bawah yaitu Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Berdasarkan tingkat elastisitas penggunaan setiap input yang digunakan, perluasan lahan lebih disebabkan oleh jumlah pohon yang ditanam, sedangkan output yang dihasilkan lebih kecil. Saran dari penelitian ini yaitu intensifikasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan memilih wilayah yang memiliki potensi kondisi lahan yang baik, penanaman kembali tanaman kelapa sawit, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan areal perkebunan prioritas dan kerjasama dengan pihak swasta serta pengembangan teknologi. Intensifikasi lahan dapat berhasil jika semua pemangku kepentingan bersama-sama berkomitmen untuk mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi berlebih. Hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, perusahaan, dan petani kecil untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam proses pengelolaan sektor kelapa sawit yang lebih baik. Kekuatan dari penelitian ini yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dengan pokok pembahasan yang lebih kompleks sehingga dapat mudah dipahami. Pada jurnal ini membahas tentang pengukuran efisiensi penggunaan lahan dari berbagai sudut pandang, fungsi produksi, dan memaparkan beberapa fakta serta fenomena yang terjadi dengan dukungan teori dari peneliti terdahulu, sehingga dapat mendukung teori-teori dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi jarak input dengan alat analisis stokastik frontier, sehingga hasil estimasi dapat ditemukan bahwa rata-rata perkebunan kelapa sawit rakyat menghadapi inefisiensi lahan, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan output yang relevan. Kelemahan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dampak lingkungan yang diharapkan. Beberapa catatan deforestasi terus berlangsung dan meluas dari tahun ke tahun. Narasi kelapa sawit dalam konteks keuntungan besar, pembangunan negara, wilayah pengentasan kemiskinan, dan tingginya permintaan global akan kelapa sawit telah mendorong ekspansi besar-besaran terhadap hutan,
Dampaknya, lebih dari 12,3 juta hektar lahan hutan telah hilang, digantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Rata-rata deforestasi hutan kelapa sawit Indonesia berada di kawasan hutan primer dan hutan gambut. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih.